Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan membawakan materi mengenai permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan. Pengertian permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli atau dimiliki pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dan waktu tertentu. Permintaan dapat dibagi dua macam, yaitu permintaan absolut. Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa baik yang bertenaga beli atau berkemampuan membeli maupun yang tidak bertenaga beli. B. Permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan tidak berlaku mutlak, tetapi bersifat tidak mutlak dan dalam keadaan ceteris paribus atau faktor-faktor yang melengkap dianggap tetap. Hukum permintaan: apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga permintaan mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun atau berkurang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Naik atau turunnya harga barang atau jasa akan mempengaruhi banyak sedikitnya terhadap jumlah barang yang diminta. 2. Pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mencerminkan daya beli masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas permintaan. 3. Entitas kebutuhan. Mendesak tidaknya atau penting tidaknya kebutuhan seseorang terhadap barang atau jasa mempengaruhi jumlah permintaan. Kebutuhan primer lebih penting dibanding kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder lebih penting dibanding tertier, sehingga pengaruhnya terhadap jumlah permintaan berbeda. 4. Distribusi pendapatan. Makin merata pendapatan, maka juga permintaan sedikit meningkat. Sebaliknya, pendapatan yang hanya diterima atau dinikmati oleh kelompok tertentu, maka secara keseluruhan jumlah permintaan akan turun. 5. Pertambahan penduduk. Jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah permintaan. Makin banyak penduduk, maka jumlah permintaan akan meningkat. 6. Selera. Perkembangan mode, pendidikan, lingkungan akan mempengaruhi selera masyarakat yang akan mempunyai pengaruh terhadap jumlah permintaan. 7. Barang pengganti atau substitusi. Adanya barang pengganti akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Pada saat barang naik, jika ada barang pengganti maka jumlah permintaan akan dipengaruhinya. Selanjutnya yaitu kurva permintaan. Kurva ini menggambarkan hubungan fungsional antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti bahwa makin rendah harga, makin banyak jumlah yang diminta. Mengapa demikian? Karena 1. Orang yang mula-mula tak mampu membeli, dengan harga turun maka menjadi mampu membeli, atau dari pembeli potensial menjadi pembeli real. 2. Orang yang tadinya membeli barang lain karena tingkat kemampuannya, sekarang menjadi membeli karena mampu. Adapun pergeseran kurva permintaan. 1. Perubahan harga. Perubahan harga mengakibatkan perubahan permintaan, yaitu A. Jika harga naik, maka jumlah permintaan akan kurang. Kurva akan bergeser ke kiri.
D. Jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik, kurva akan bergeser ke kanan. 2. Perubahan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat akan mengakibatkan perubahan permintaan. A. Jika pendapatan masyarakat naik, maka jumlah permintaan akan bertambah dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. B. Jika pendapatan masyarakat turun, maka jumlah permintaan akan berkurang dan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang dan jasa yang disediakan untuk dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Jumlahnya penawaran sebagai akibat adanya permintaan dan sebaliknya, sehingga antara penawaran dan permintaan tidak dapat dipisahkan. Hukum penawaran berbunyi, apabila harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan meningkat atau bertambah. Jika harga barang atau jasa turun, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan berkurang atau turun. Hukum penawaran berbanding lurus dengan harga barang. Hukum ini juga tidak berlaku mutlak. Selanjutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik pada tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan bahwa jika harga barang tinggi, para penjual atau produsen akan menjual dalam jumlah yang lebih banyak. Kurva penawaran akan mengalami pergeseran tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Jika harga barang naik, maka jumlah penawaran akan bertambah, sehingga kurva bergeser ke kanan. Jika harga barang turun, maka jumlah penawaran akan berkurang, kurva bergerak ke kiri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi akan mempengaruhi harga jual yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Teknologi. Maju mundurnya atau canggih tidaknya teknologi yang mempengaruhi jumlah penawaran. Makin canggihnya teknologi, produktivitas semakin besar, harga menjadi murah, juga jumlah yang ditawarkan meningkat dan sebaliknya. Harapan keuntungan. Tingkat keuntungan produsen lebih besar kecilnya laba akan menentukan harga jual. Keuntungan yang besar akan diperoleh jika harga barang murah, sehingga jumlah penawaran meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, penentuan harga keseimbangan. Terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Masing-masing faktor dapat menyebabkan bergesernya jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Dengan bergesernya jumlah permintaan dan penawaran akan mengakibatkan bergesernya tingkat harga keseimbangan. Berikutnya, pergeseran titik keseimbangan. Yang pertama, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah permintaan. Yang kedua, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah permintaan. Yang ketiga, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan bertambahnya jumlah penawaran. Yang keempat, pergeseran titik keseimbangan yang disebabkan berkurangnya jumlah penawaran.